Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya si Bocah Rekap. Kali ini, kita akan membahas sebuah anime dengan petualangan seru yang berjudul Shangri-La Frontier. Anime ini mengisahkan seorang siswa SMA bernama Rakuro Hizutome, yang memiliki hasrat untuk menaklukkan game-game sampah. Rakuro memang berbeda dari gamer pada umumnya. Orang lain menghindari game-game dengan reputasi buruk, dia justru mencarinya demi sensasi menaklukkan hal yang sulit. Namun, segalanya berubah ketika dia memutuskan mencoba sebuah game VR yang sangat populer dan memiliki reputasi luar biasa. Dengan antusias, Rakuro masuk ke dunia virtual ini menggunakan username Sanraku, dan disinilah petualangan yang sesungguhnya dimulai. Mari kita lihat bagaimana Sanraku beradaptasi dengan dunia yang penuh tantangan, musuh tangguh, dan misteri besar yang menunggu untuk diungkap. Kita langsung masuk ke ceritanya. Di sebuah game sampah, Sanraku akhirnya berhasil mengalahkan bos terakhir, dan momen yang dia tunggu-tunggu pun tiba. Tanpa basa-basi, dia langsung menendang karakter cewek yang jadi penyebab kesulitan Sanraku sepanjang permainan, karena dialah alasan utama game ini sulit untuk ditamatkan. Keesokan harinya, saat Rakuro menuju kelas, ada seorang cewek yang sedang latihan untuk menyapanya. Namun, tepat saat cewek itu akan memanggil Rakuro, tiba-tiba teman Rakuro muncul dan menggagalkan rencananya. Sepulang sekolah, si cewek mampir ke toko game, dan dia bernama Rei. Penjaga bernama Mana menyapa Rei. Mana, yang sudah tahu Rei mencari Rakuro, mengatakan bahwa Rakuro tidak ada di sini karena sedang sibuk menamatkan game sampah. Ketika mereka sedang mengobrol, Rakuro tiba-tiba muncul, dan ia langsung bertanya pada Mana apakah ada game baru lagi. Dia sudah berhasil menamatkan game sampah sebelumnya, jadi kini mencari tantangan baru. Mana pun merekomendasikan sebuah game, kebalikan dari game-game sampah yang biasa dimainkan Rakuro. Rakuro tertarik dan mencoba game tersebut. Setelah masuk ke dalam game, ia diberikan pilihan profesi, dan dia memilih sebagai pengembara. Rakuro langsung menjual semua item otomatis yang diberikan game, untuk membeli senjata yang kelihatannya bagus. Alhasil dia memakai perlengkapan sederhana, hanya celana dan topeng burung sebagai penutup kepala. Petualangannya dimulai di sebuah hutan. Saat membuka peta, Rakuro memutuskan untuk menuju kota pertama. Namun, di tengah perjalanan, dia diserang oleh goblin, yang dengan mudah ia kalahkan. Notifikasi game menunjukkan bahwa XP-nya bertambah setelah mengalahkan monster tersebut, dan dia pun mengambil item dari goblin itu. Tak lama setelah itu, Rakuro diserang oleh seekor kelinci vorpal. Meski kelinci ini cukup kuat, Rakuro yang sudah berpengalaman dengan game-game seperti ini, berhasil mengalahkan kelinci itu, dan mendapatkan skill pertamanya di game ini. Dia lalu mulai berburu monster lain untuk mendapatkan skill dan senjata baru. Saat melihat peta, Rakuro menyadari bahwa dia sudah menyimpang jauh dari tujuannya. Akhirnya, dia memutuskan menuju kota terdekat, Sekondel, untuk mencari titik respon. Namun, saat hampir sampai ke kota, Sanraku harus melewati sebuah jembatan yang dijaga oleh seekor monster ular. Notifikasi game muncul, memberitahukan bahwa ular ini adalah bos. Rekomendasi level 10 dan party 3 orang untuk mengalahkannya. Tanpa ragu, Sanraku langsung melancarkan serangan. Tapi pedangnya patah setelah menghantam sisi keras ular tersebut. Tidak kehabisan akal, dia mengeluarkan senjata vorpal yang baru saja dia dapatkan. Namun, dia malah terkena racun dari ular itu, yang mengurangi darahnya setiap 10 detik. Sanraku berhasil mendaratkan beberapa serangan kritikal, tapi dia terpental ke udara setelah terkena ekor ular itu. Ular tersebut kemudian menelannya. Namun Sanraku berhasil menahannya di dalam mulut dan mendaratkan serangan langsung ke kepala ular itu. Mengakhiri pertarungan dengan kemenangan. Level Sanraku naik, dan dia mendapatkan beberapa item dari ular tersebut. Notifikasi game menunjukkan bahwa racun ular itu masih aktif. Dengan panik, Sanraku mulai berlari menuju kota untuk mencari penginapan sebagai titik respon. Di gerbang kota, ada dua orang yang sedang berbincang. Si cewek mengira Sanraku adalah monster karena penampilannya yang aneh. Namun si cowok memberitahunya bahwa itu bukan monster. Itu adalah pemain. Dia melihat nama di atas kepala Sanraku dan menyadari bahwa dia terkena racun ular.
Mereka segera menunjukkan tempat respon kepada Sanraku. Sanraku berhasil mendapatkan titik respon dan menyimpan semua item yang didapat, meskipun akhirnya tetap mati karena racun. Ketika kembali ke tengah kota, dia mendapat beberapa ejekan dari para pemain lain karena penampilannya yang aneh. Sanraku lalu memutuskan untuk membeli pakaian baru terlebih dahulu sebelum melanjutkan petualangannya. Setelah membeli pakaian, dia menuju ke toko senjata untuk mencari senjata baru. Namun, setelah melihat-lihat di toko senjata, dia tidak menemukan senjata yang cocok. Pemilik toko kemudian memberitahunya bahwa dia juga bisa membuat senjatanya sendiri, asalkan punya material yang diperlukan. Sanraku langsung pergi untuk menambang material di sebuah lokasi khusus. Saat sedang menambang, dia diganggu oleh seekor katak yang mengotori baju barunya. Sanraku membunuh katak itu dan secara tak terduga mendapatkan item langka. Setelah mendapatkan material yang dia butuhkan, Sanraku kembali ke toko senjata. Pemilik toko, yang terkejut melihat material langka tersebut, langsung menawarkan untuk membuat senjata khusus dari bahan itu. Sanraku pun setuju, dan sembari menunggu senjatanya selesai dibuat, dia membeli perlengkapan lainnya. Saat senjatanya beres, Sanraku takjub melihat hasil karya penjaga toko tersebut. Penjaga toko itu mengatakan bahwa dia bisa meningkatkan senjata itu, asalkan Sanraku membawa material yang cukup. Sebelum pergi, penjaga toko juga memperingatkannya untuk berhati-hati karena hari mulai gelap dan banyak monster berbahaya berkeliaran di malam hari. Dia justru punya ide gila, memutuskan untuk mencoba senjata barunya dengan melawan monster-monster berbahaya di malam hari. Sanraku akhirnya bertemu dengan goblin merah yang kuat dan langsung terlibat dalam pertarungan sengit. Namun, goblin itu tak bertarung sendirian. Dia segera memanggil teman-temannya, dan mereka semua menyerang Sanraku secara bersamaan. Saat situasi semakin sulit, tiba-tiba para goblin lenyap begitu saja. Ternyata, mereka dibunuh oleh monster malam yang sesungguhnya. Seekor serigala besar dengan hawa membunuh yang sangat kuat. Sin beralih ke seorang pendekar pedang yang mengenakan armor besi. Pendekar ini sedang menanyakan keberadaan Sanraku kepada dua orang di gerbang kota Skondel. Salah satu dari mereka menjawab bahwa Sanraku adalah orang yang memakai topeng burung dan setengah telanjang, yang baru saja pergi ke penginapan Skondel setelah terkena racun ular. Sebagai tanda terima kasih, pendekar itu memberikan hadiah item kepada orang tersebut dan segera pergi dengan sangat cepat. Si cewek lalu bertanya kepada cowoknya tentang pendekar itu. Cowoknya menjawab, dilihat dari lambang klannya, dia adalah anggota pemburu monster unik. Dia menjelaskan bahwa monster unik hanya ada 7 di dunia ini, dan masih menjadi misteri. Karena tidak ada satupun orang yang berhasil mengalahkan mereka sejak game ini dirilis. Kembali ke Sanraku, ternyata serigala ini adalah monster unik. Tanpa rasa takut dia mulai bertarung dengan serigala besar itu. Serangan-serangannya ditangkis oleh Sanraku, dan dia berhasil mendaratkan beberapa serangan kritikal tanpa mengalami luka sedikit pun. Namun, karena pertarungan berlangsung cukup lama, pedangnya mulai melemah dan terlihat akan hancur jika terus digunakan. Dalam situasi genting, Sanraku melakukan rencana terakhir yaitu menyerang mata serigala itu. Dia berhasil mendaratkan serangan yang tepat. Namun serigala itu semakin marah dan langsung menggunakan serangan ultimate-nya. Serangan itu membuat Sanraku tak bisa bergerak, dan serigala besar itu dengan cepat menebas kaki Sanraku hingga dia sekarat. Dengan sisa tenaga Sanraku berkata bahwa, suatu hari nanti dia akan mengalahkan serigala itu. Namun, sebelum dia respon, serigala tersebut memberikan kutukan kepada Sanraku. Kutukan itu mengandung beberapa efek. Sanraku tidak dapat memasang perlengkapan di bagian tubuh yang terkena kutukan. Monster dengan level lebih rendah akan lari saat melihatnya. Percakapannya dengan NPC juga akan terpengaruh. Di sisi lain, bagian tubuh yang terkena tanda kutukan akan kebal terhadap efek sihir. Kutukan ini hanya bisa dihilangkan melalui doa saint atau dengan mengalahkan monster yang memberikan kutukan tersebut. Sanraku memeriksa profilnya dan melihat bahwa levelnya kini adalah 28. Dia kemudian melakukan beberapa peningkatan pada statistiknya, lebih memfokuskan pada serangan dan mengabaikan HP serta armornya. Tiba-tiba, seekor kelinci melompat dan menginjak kepala Sanraku. Tanpa pikir panjang, Sanraku langsung mengejar kelinci tersebut, berpikir bahwa jika dia berhasil menangkapnya, dia pasti akan mendapatkan hadiah menarik. Tiba-tiba kelinci tersebut memunculkan sebuah pintu dan langsung masuk ke dalamnya. Sanraku membaca tulisan di pintu tersebut, itu adalah pintu untuk skenario unik. Dengan rasa penasaran,
Dia pun memutuskan untuk masuk. Notifikasi di dalam game menunjukkan bahwa rekomendasi level untuk skenario ini adalah 80, sementara level Sanraku saat ini baru 28. Sesampainya di dalam, Sanraku terkejut melihat kota yang sangat berbeda dari yang pernah dia lihat sebelumnya. Tiba-tiba, kelinci yang tadi muncul kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Emul. Dia menjelaskan bahwa bos ingin sekali bertemu dengan Sanraku. Emul lalu mengajak Sanraku untuk menemui bos dan memberitahunya bahwa dia adalah orang pertama yang menginjakan kaki di istana Rab Bituza. Sanraku dan Emul memasuki istana. Di dalam, mereka disambut oleh bos bernama Visage. Visage mengetahui tentang pertarungan Sanraku melawan serigala besar dan menawarkan untuk melatih Sanraku agar bisa mengalahkan monster unik tersebut. Sanraku setuju dengan tawaran ini. Visage kemudian memerintahkan Emul untuk menemani Sanraku dan memberikan kalung khusus yang mengurangi penambahan EXP Sanraku setengah dari yang seharusnya didapat saat membunuh monster. Setelah semua diatur, Sanraku melakukan lockout dan masuk ke game sampah yang penuh dengan bug. Di game tersebut, Sanraku berduel dengan temannya, Katzo. Sanraku kalah dalam duel dan mulai membicarakan tentang game SLF. Dia menceritakan betapa dia sangat menyukai game tersebut, dan Katzo menjadi tertarik setelah mendengarnya. Setelah keluar dari game sampah, Sanraku kembali bermain SLF dan memutuskan untuk menuju ke kota Tiderma. Karena Emul sekarang ditugaskan untuk menemaninya, dia mengirimkan permintaan party kepada Sanraku. Dalam perjalanan, dua orang cewek kagum dengan kelinci yang dibawa oleh Sanraku. Dia merasa tidak nyaman dengan perhatian tersebut, mencoba untuk menghindari mereka. Namun, salah satu cewek berhasil mengambil foto mereka berdua dan mengunggahnya ke forum. Setelah merasa aman, tiba-tiba muncul seekor monster domba yang mencoba menyerang Sanraku. Tapi setelah melihat tanda kutukan di tubuh Sanraku, monster tersebut langsung berbalik arah dan lari. Sanraku mengejar monster tersebut dan berhasil mengalahkannya. Setelah mengetahui bahwa kutukan itu memang benar-benar berlaku, Sanraku berkata, abaikan monster lemah dan langsung pergi menuju area bos. Sanraku dan Emul akhirnya sampai di sebuah rawa yang dipenuhi lumpur. Berdasarkan informasi dari peta, tempat ini merupakan area bos. Tak lama setelah itu, monster yang mereka cari muncul. Monster tersebut memiliki wujud seperti hiu, namun berkaki 4. Monster itu segera menyerang. Dia kemudian menahan monster tersebut dan memberikan serangan kritikal. Tapi, dia menyadari bahwa skillnya sekarang sedang cooldown dan dirinya kini terpojok. Beruntung, Emul menggunakan sihirnya untuk membantu. Dan mereka berdua bersama-sama menyerang monster itu. Dalam pertarungan sengit, mereka berdua terjatuh. Sanraku melihat monster itu menghilang. Dalam keadaan panik, Sanraku melemparkan Emul. Dia kemudian terlempar ke udara oleh serangan si monster. Dalam keadaan putus asa, Emul berhasil menyelamatkan Sanraku menggunakan skill teleportasi dan berhasil mengalahkan monster itu. Kemudian, mereka berdua kembali ke kota. Sanraku kebingungan karena penampilan Emul yang mencolok akan menarik banyak perhatian di kota. Emul, mendengar keluhan Sanraku, kemudian menunjukkan skill perubahannya yang mengubah dirinya menjadi seorang cewek. Saat sampai di gerbang kota, mereka dihadang oleh penjaga gerbang. Seorang cewek mengenali Sanraku karena melihat foto mereka yang viral di forum. Tiba-tiba, seseorang menyerang mereka berdua. Notifikasi game muncul, menunjukkan bahwa dia adalah seorang pembunuh player. Scene beralih ke sebuah rumah yang sedang dijarah oleh petualang. Setelah mereka berhasil mendapatkan jarahan, mereka dibegal oleh Sanraku, yang kini sedang berada di game sampah bernama Uniterons. Di game inilah awal mula persahabatan mereka. Sanraku dan temannya, Katzuo, pernah terlibat dalam pemberontakan di kerajaan Kesatria Pensil. Kembali ke pertarungan saat ini, Sanraku mengungkapkan bahwa meskipun pertarungan mereka di Uniterons berakhir imbang, level mereka saat ini sangat berbeda dan pertarungan kali ini jauh lebih sulit. Mereka berdua kemudian mulai bertarung. Emul, yang terlalu lama menggunakan skill perubahan, akhirnya tidak dapat menahan diri dan berubah kembali ke wujud aslinya.
Sang pencinta binatang sangat bahagia melihat itu. Sanraku dengan cepat menendang Arthur dan membawa Emul pergi. Tidak ingin melihat Emul mati, pencinta binatang itu membantu pelarian Sanraku dengan menyerang Arthur menggunakan sihirnya. Namun, sihir tersebut diserap oleh sebuah item yang dapat membalikan serangan sihir. Sanraku tidak dibiarkan pergi begitu saja. Ketika dia sampai di gerbang kota, dia dihadang oleh 4 teman Arthur, yang semuanya merupakan pembunuh player. Mereka langsung menyerang Sanraku. Tiba-tiba, kesatria pedang itu muncul dan membunuh salah satu dari 4 orang tersebut dengan sekali tebasan. Ketika Arthur lengah karena melihat kesatria pedang, sang pencinta binatang langsung mengeluarkan skill andalan terakhirnya. Melihat kesempatan untuk kabur, Sanraku langsung lari dan menggunakan kesatria itu sebagai pijakan untuk melompat. Mendengar Sanraku berbicara kepadanya, dia sangat senang. Salah satu kroco kemudian mulai menyerang, tapi kesatria itu dengan mudah memenggal kepalanya. 2 kroco lainnya langsung melarikan diri. Di sisi lain, Sanraku berhasil melarikan diri ke kota Rabituza. Dia menerima pesan dari Arthur yang mengatakan bahwa dia belum kalah dari Sanraku, dan menanyakan apakah kesatria pedang itu adalah kenalan Sanraku. Arthur juga mengatakan ada suatu hal yang penting untuk dibicarakan. Mengajak Sanraku dan Katsuo untuk bertemu di Unit Rounds. Sanraku bilang bahwa dia akan fokus pada skenario unik terlebih dahulu. Emul kemudian mengantarkan Sanraku ke arena pertarungan, dan memberitahunya bahwa dia harus bertarung 10 kali melawan monster, dan mengalahkan semuanya untuk lulus ujian. Di ronde pertama, Sanraku bertarung melawan 6 monster anjing. Dia kalah 7 kali, bukan karena level mereka yang tinggi, tapi karena serangan mereka terstruktur. Sanraku segera menyadari bahwa pasti ada satu monster yang menjadi pusat koordinasi serangan tersebut. Dia mencari dan menemukan pemimpin anjing itu, lalu membunuhnya. Setelah itu, Sanraku dengan mudah mengalahkan sisa monster anjing. Di ronde kedua, Sanraku bertarung melawan monster beruang berkepala ular dan mengalahkannya dengan mudah. Ronde ketiga melawan goblin berseker. Ronde keempat melawan monster babi dengan stamina yang sangat tinggi. Ronde kelima melawan seekor elang. Ronde keenam melawan larva raksasa. Ronde ketujuh melawan panther. Ronde kedelapan melawan harimau berkepala 2. Dan ronde ke-9 melawan golem. Setelah itu, Pash datang dengan monster pohon berlevel 120. Karena monster ini terlalu kuat, Pash memberikan keringanan kepada Sanraku. Misinya hanya perlu bertahan selama 5 menit. Setelah itu, Sanraku bisa lulus ujian tersebut. Monster itu langsung menyerang Sanraku dengan serangan bertubi-tubi. Ketika Sanraku menyerang monster pohon itu, tubuhnya sangat kuat dan mustahil untuk meninggalkan sedikit goresan. Saat ini, Sanraku hanya bisa berlari dan menghindari serangan monster tersebut. Akhirnya, Sanraku memutuskan untuk mengincar tongkat yang dipegang monster itu. Dia berhasil merebut tongkat tersebut, dan monster itu sangat marah. Waktu menunjukkan tinggal 1 menit lagi. Sanraku berhasil menyelesaikan misinya tepat waktu. Namun monster itu tetap menyerangnya. Beruntung, Pash muncul dan membunuh monster tersebut. Ternyata, monster itu hanya kebal saat memegang tongkatnya. Pash lalu memberikan penghargaan kepada Sanraku dan mencabut kalung yang sebelumnya dipasang. Keesokan harinya, Sanraku mendapatkan skenario unik lagi. Rekomendasi levelnya adalah 80, sementara dia saat ini baru level 31.
Dia memutuskan untuk menunda skenario tersebut dan menjelajahi kota terlebih dahulu. Sanraku merasa bingung karena pakaian mereka terlalu mencolok dan akan menarik banyak perhatian. Emul menyarankan agar Sanraku menutupi seluruh tubuhnya lalu membawanya ke toko pakaian di Rabituza. Mereka kemudian memulai petualangan. Sanraku membuka peta dan melihat ada 2 tempat yang bisa dikunjungi. Dia memilih untuk menuju ke gua hutan prismatik sebagai tujuan pertamanya. Sanraku melihat kesatria itu lagi dan mengira dia datang untuk membalas dendam karena insiden kemarin. Sanraku memilih melarikan diri. Saat melarikan diri, pembunuh pemain yang kemarin melihatnya dan langsung mengejar Sanraku. Kesatria itu juga ikut mengejar. Sanraku menuju reruntuhan besi sebagai pengalihan, dan segera memutar balik menuju gua hutan prismatik. Setibanya di gerbang gua, Sanraku dihampiri oleh kesatria itu. Kesatria itu memberikan permintaan pertemanan, yang kemudian disetujui oleh Sanraku. Dia juga menawarkan bantuan untuk bermain game ini, tetapi Sanraku menolaknya. Meskipun ditolak, dia sangat senang karena bisa mengobrol dengan Sanraku. Ternyata itu adalah Rei. Sanraku pun langsung pergi menuju gua hutan prismatik. Di sana, dia melihat banyak monster serangga dan mencoba memburu kupu-kupu untuk mendapatkan nektarnya. Dia melemparkan pisau yang mengenai seekor cengcorang dan membunuhnya. Setelah itu, Sanraku memeriksa penyimpanan. Namun, itu masih belum cukup. Sanraku menyaksikan pertarungan antara koloni lebah dan kumbang besi. Kumbang tersebut mendekati sarang lebah, dan lebah-lebah mulai menyerangnya. Namun cangkang kumbang itu terlalu keras untuk ditembus. Kumbang tersebut berhasil membunuh sang ratu lebah. Koloni lebah pun melarikan diri. Ketika kumbang itu melihat Sanraku dan Emul, ia langsung mengejar mereka. Sanraku menggunakan nektar yang tadi dia dapat dan melemparkannya ke arah cengcorang. Kumbang itu memakan cengcorang tersebut. Sanraku melihat kesempatan untuk menyerang kumbang di area yang sudah rusak. Dia berhasil membunuhnya dan mendapatkan beberapa item bagus. Saat melanjutkan perjalanan, Sanraku menyadari bahwa bos di sini adalah seekor laba-laba. Dia melihat jaring laba-laba dan memasuki sebuah gua. Namun, ada petualang lain yang sedang berada di dalam. Petualang tersebut dikalahkan, dan Sanraku pun segera masuk. Sanraku menyuruh Emul untuk menjauh dan mengatakan akan bertarung sendirian. Saat dia naik ke atas, dia diserang menggunakan batu. Sanraku berhasil menghindari semua serangan itu, dan menemukan sang laba-laba lalu dia langsung menyerangnya. Dia memotong batu-batu di sekelilingnya dan mendaratkan serangan terakhir yang membuat monster itu lenyap. Scene beralih ke Sanraku, Katzo, dan Arthur yang bertemu di Uniterons. Arthur memberitahu bahwa dia mengajak mereka ke sini untuk bekerja sama mengalahkan sang penjaga makam, yang merupakan monster unik. Sanraku bertanya kepada Arthur apakah kekuatan mereka bertiga cukup untuk mengalahkan monster tersebut. Arthur menjelaskan bahwa dia pernah melawan monster itu bersama klannya yang terdiri dari 15 orang terbaik, tetapi mereka kalah telak. Dia menjelaskan bahwa untuk misi ini, dibutuhkan skill murni pemain, bukan hanya pemain dengan level tinggi. Misi ini akan dimulai dalam 2 minggu setelah update. Keesokan harinya, Sanraku memberitahu Pash bahwa dia ingin mengalahkan sang penjaga makam. Pash menyatakan bahwa kekuatan Sanraku saat ini tidak akan mungkin cukup untuk mengalahkannya. Namun, Sanraku menjelaskan bahwa dia tidak sendirian. Dia akan bertarung melawan monster unik itu bersama 2 temannya. Sanraku bertanya kepada Pash apakah dia mengetahui sesuatu tentang penjaga makam. Pash menjelaskan bahwa sang penjaga makam adalah seseorang yang bodoh. Dia kehilangan istrinya karena sebuah kebohongan kecil dan kemudian dikutuk menjadi abadi. Pash mendukung Sanraku dan berharap dia bisa memberikan istirahat kepada sang penjaga makam. Pash membawa Sanraku ke tempat pandai besi di Rabituza, memperkenalkan Bilak sebagai pandai besi tersebut. Pash menyuruh Sanraku mengeluarkan senjata terbaiknya dan menanyakan material terbaik yang dia miliki saat ini. Sanraku menyerahkan senjata forpal dan cangkang kumbang besi. Bilak mengatakan bahwa Sanraku beruntung karena senjatanya akan ditingkatkan oleh Pash. Ternyata, Pash dulunya merupakan seorang pandai besi terhebat. Pash mulai menempa pedang sambil bernyanyi.
Senjata itu berhasil ditempa dan mendapatkan wujud aslinya. Pash menjelaskan bahwa setiap belati memiliki makna dan saling melengkapi. Sanraku tidak bisa menggunakannya karena senjata itu memiliki kriteria khusus agar bisa digunakan. Dia kemudian pergi untuk menemui Arthur dan Kazuo. Sanraku mengatakan bahwa sang penjaga makam adalah monster undead. Singkat cerita, Arthur kemudian pergi dan menyarankan mereka untuk menaikkan level di reruntuhan besi. Emul, yang sedang bersembunyi, ketahuan oleh Kazuo. Mereka bertiga kemudian pergi ke reruntuhan besi.